Seorang bocah berusia 4 tahun di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat menjadi korban pencabulan. Ironisnya, pelaku merupakan tetangga korban yang diringkus setelah korban menceritakan kejadian yang dialaminya ke ibunya. FH, 47 tahun hanya tertunduk lesu saat digiring petugas PPA Satreskrim Polresta Mataram, Nusa Tenggara Barat kepada awak media. Polisi menangkapnya usai mendapatkan laporan dari orang tua korban terkait pencabulan yang dialami anak perempuannya yang masih berusia 4 tahun. Ironisnya, pelaku merupakan tetangga korban yang pada akhirnya mengakui seluruh perbuatannya. Polisi masih mendalami motif pelaku mencabuli korban. Kelakuan yang kurang pas sehingga ibunya menerima keluhan tersebut dan menyimpulkan bahwa ada dugaan tindak pidana pencabulan di sana. Sehingga kami dari unit TPA menerima laporan tersebut, kemudian segera melakukan upaya penanganan pertama, di mana bersangkutan kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan proses pemeriksaan ataupun permohonan visum et repertum. Memang dari hasil pemeriksaan visum awal ditemukan adanya luka kemerahan yang mana mengindikasikan adanya luka baru, namun tidak sampai merobek selaput. Diketahui kasus pencabulan dengan korban anak di bawah umur di wilayah hukum Polresta Mataram belakangan ini marak terjadi. Polisi mengimbau kepada orang tua meningkatkan pengawasan kepada anaknya dalam bergaul. Seorang oknum polisi di Palangkaraya dilaporkan ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Tengah. Pelaku berpangkat Ajun Komisaris Polisi dilaporkan atas tindak pidana pelecehan terhadap anak di bawah umur. Seorang oknum anggota polisi di Palangkaraya dilaporkan ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Tengah lantaran diduga melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Eko Saputro pun membenarkan peristiwa terkait adanya laporan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum berpangkat AKP tersebut. Oknum itu menjabat sebagai apa dan berpangkat apa? Ada menjabat staf di Biro SDM, ya, dan berpangkat Ajun Komisaris Polisi berinisial M. Kasusnya sebenarnya apa? Dugaan pelecehan seksual ya terhadap siswa. Pelaku telah diberikan tindakan tegas, yakni mutasi demosi, dan proses pidananya tetap berjalan di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Tengah. Polisi menangkap seorang badut yang melecehkan anak di bawah umur di Depok, Jawa Barat. Sebelumnya, korban bersama Komnas Anak melaporkan kasus ini ke polisi. Korban pelecehan seksual ini melaporkan kasus kekerasan seksual ke Polres Depok. Korban didampingi Ketua Komnas Anak Aris Merdeka Sirait. Setelah laporan, polisi pun langsung menangkap pelaku pencabulan di kawasan Tapos, Depok, Jawa Barat. Pelaku berprofesi sebagai badut dan pengepul barang rongsokan. Sebelum menjalankan aksi bejatnya, pelaku mengajak korban ke rumahnya. Kemudian pelaku meminta anak lainnya yang merupakan teman korban untuk membeli minuman keras serta obat menenang. Korban kemudian dicokoki miras dan obat yang berwarna putih dan kuning. Sesaat sebelum kehilangan kesadaran, korban merasa celananya diturunkan namun tidak bisa melawan lantaran langsung kehilangan kesadaran. Atas kejadian ini, korban harus mendapatkan pendampingan karena trauma. Pada saat kejadian, kronologisnya adalah korban yang sedang bermain dengan teman-temannya, teman sebayanya, itu kemudian dipanggil oleh tersangka untuk bermain di rumah tersangka. Kemudian di rumah tersangka diberikan minuman keras. Ya, sebenarnya korban sudah menolak saat itu, namun kemudian dipaksa untuk meminum minuman keras dan kemudian diberikan pil atau obat berwarna putih ya. Menurut pengakuan pelaku, ada 2 anak yang menjadi korban, namun seorang lainnya tidak melapor. Pelaku dijerat pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara.
Ibu-ibu di Depok, Jawa Barat histeri saat melihat pelaku pelecehan seksual terhadap putrinya digiring ke kantor polisi. Terduga pelaku mengiming-imingi korbannya dengan sejumlah uang. Gue gak terima rasanya. Ibu-ibu ini histeris melihat pria yang diduga melakukan pelecehan terhadap keponakan perempuannya digiring ke Polres Metro Depok, Jawa Barat. Terduga pelaku bahkan sempat dipukul kepalanya. Kepada petugas piket, korban mengaku dibawa pelaku ke rumah kosong dengan diiming-imingi sejumlah uang. Pelaku kemudian melakukan pelecehan seksual sebanyak 3 kali. Ditemani ibu dan bibinya, korban kemudian dimintai keterangan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Anak di bawah umur ya, dari keluarganya tidak terima, ya kita terima dulu, karena kita belum tahu kronologisnya seperti apa. Sementara korban diminta keterangan oleh penyidik Polwan ya di situ, yang tersangka sudah kita amankan di unit PPA. Dan nanti kita ambil keterangan dulu sebagaimana kronologisnya sebenarnya. Jika terbukti melakukan pelecehan seksual, terduga pelaku akan dijerat dengan pasal perlindungan anak. Sopir angkutan kota pelaku pemerkosaan siswi SMP di Pandeglang, Banten belum tertangkap. Korban bahkan harus diungsikan ke luar kota karena khawatir dicari pelaku yang masih bebas berkeliaran. Polres Pandeglang, Banten memasukkan seorang sopir angkutan kota pelaku pemerkosaan siswi SMP dalam daftar pencarian orang. Polisi masih memburu pelaku yang bersembunyi sejak dilaporkan keluarga korban akhir September lalu. Pada kasus ini, polisi telah memeriksa sejumlah saksi termasuk meminta keterangan korban yang kini khawatir keselamatannya terancam. Korban kini diungsikan keluar kota karena pelaku masih bebas berkeliaran dan pernah meneror korban yang melaporkannya ke polisi. Oknum supir angkot sudah tahap penyidikan, dan saat ini pelaku masih dalam pengejaran Satreskrim Polres Pandeglang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Sebelumnya, berdasarkan pengakuan korban, peristiwa miris ini terjadi saat ia bertemu dengan pelaku yang merupakan teman saudaranya saat pulang sekolah. Pelaku kemudian mengajak korban berkeliling kota hingga malam menggunakan mobil angkutan kota miliknya. Karena sudah malam, korban diajak pulang ke rumahnya. Korban mengaku disuguhkan mie instan oleh pelaku yang diduga telah dicampur dengan obat terlarang. Korban yang tidak sadarkan diri usai menyantap mie kemudian dimasukkan pelaku ke kamarnya. Meski berusaha menolak, namun korban tak kuasa karena kondisinya yang lemah hingga akhirnya diperkosa. Saat ini status pelaku sudah dinaikkan dari pelaku menjadi tersangka. Pihak keluarga berharap pelaku segera ditangkap dan dijebloskan ke penjara dan mendapat hukuman yang berat. Seorang pengasuh panti asuhan di Kulon Progo, Yogyakarta dilaporkan ke polisi karena diduga melakukan pelecehan seksual terhadap 2 anak asuhnya. Aksi bejat itu dilakukan sejak tahun 2020 hingga pertengahan 2022. Pimpinan panti asuhan di Kapanewon Kokap, Kulon Progo, Yogyakarta diduga melakukan pelecehan kepada 2 anak panti yang masih di bawah umur. Aksi tak senonoh ini terkuak setelah kedua korban berani bercerita kepada keluarga. Terduga pelaku kemudian dilaporkan ke polisi oleh keluarga korban. Pencabulan diduga dilakukan tidak hanya di lingkungan panti asuhan sejak tahun 2020 hingga pertengahan 2022. Anak asuh yang masih di bawah umur. Untuk proses pemeriksaan masih ditangani oleh Satreskrim Polres Kulon Progo. Untuk tersangka sendiri sudah ditahan atau seperti apa? Untuk tersangka sudah dilakukan penahanan kemarin. Pelaku sudah ditahan di Polres Kulon Progo dan polisi melakukan pengembangan kasus untuk mengetahui kemungkinan adanya korban baru. Pemirsa, laporkan tindakan asusila yang dilakukan orang sekitar agar pelaku jera hingga dipenjara.
Viral video mesum sejoli di gazebo pantai dipergoki warga. Informasi selengkapnya usai jeda.